Kalau Kakak Asradi sendiri bagaimana cara melihat ini? Sebenarnya referensi-referensi ini membedakan yang satu dengan yang lain. Iya. Saya juga menjadi bingung sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya, fenomena apa ini? Balik lagi bersama saya Januar, tuan rumah podcast Kio1 Solusinya Digital. Hari ini kita kembali kedatangan tamu yang luar biasa, seorang anak muda, calon dokter pula ini. Amin, luar biasa amin. dan kita sambut sama-sama Kakak Asriadi. Siap Kak Jan. Disapanya nama lengkapnya Muhammad Asriadi begitu. Siap Kak. Oh, tapi disapanya Kak Asriadi aja Kak. Asriadi di. Siap. Ya. Baik Kakak Asriadi. Lama-lama kayaknya ini udah ketemu di. Iya Kak, lumayan ini. Aktivitas sekarang? Aktivitas perjuangan menyelesaikan disertasi dan juga training-training Kak. Banyak membawa training juga ada beberapa ya. Siap. Oke. Baik, hari ini Kakak Asriadi mungkin kita akan banyak membahas tentang mungkin peran-peran media digital saat ini. Terutama mungkin Kakak Asriadi selaku dosen, selaku apa ya? Kalau saya bilang dai, iyalah dai yang aktif di sosial media, menggunakan sosial media begitu ya. Ya. Yang ketiga mungkin kira-kira tantangan ke depan menurut perspektifnya Kakak Asriadi ke depannya ini penyebaran ilmu-ilmu agama di era digital ini seperti apa? Perspektif kita mungkin akan lebih pendekatan ke era digital gitu. Ya. Oke. Baik Kakak Asriadi, memulainya dengan pertanyaan begini Kakak Asriadi. Simpelnya melihat anak-anak muda sekarang yang begitu aktif di sosial media, berbagai platform dan sebagainya, kan bermacam informasi yang disajikan ini, terutama di platform sosial media. Anak-anak muda ingin belajar banyak di sana, tapi kadang-kadang tantangannya adalah sumber informasi yang kadang tidak jelas begitu. Ya. Bagaimana menurut perspektifnya Kakak Asriadi? Khususnya mungkin dalam informasi agama begitu ya, informasi tentang keilmuan agama. Bagaimana Kakak Asriadi? Baik Kak, terkait dengan kondisi beragama anak muda di zaman now, ini memang menjadi perhatian penuh, khususnya para scholar atau para ulama harus mengambil peran untuk terjun langsung Kak, menciptakan mimbar-mimbar digital. Oh, ya, karena memang sekarang banyak informasi yang tersebar dan bisa saja informasinya tidak jelas atau bahkan ada yang jelas tetapi kadang disalah tafsirkan Kak. Atau biasa menimbulkan yang namanya misinterpretasi. Untuk itu dibutuhkan kesadaran bagi para anak-anak muda, alumni-alumni pesantren dan para ulama-ulama kita untuk kita hadirkan di mimbar-mimbar digital. Oh, sekarang udah berubah ya mimbarnya ya. Mimbarnya betul. Udah mengikuti zaman udah juga sangat harusnya. Mengikuti zaman harusnya. Kalau Kakak Asriadi sendiri yang Kakak Asriadi lakukan seperti apa? Ya, saya mulai sekarang aktifkan YouTube, TikTok, Facebook masih aktif ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Facebook itu sudah terbelakang, tetapi ternyata jamaah yang sedikit kolonial bahkan ibu-ibu terutama itu masih sangat memfungsikan Facebook. Jadi jangan juga tinggalkan itu. Instagram untuk anak muda harus, begitupun dengan yang tren sekarangnya TikTok ya. Itu semua harus hadir untuk memberikan solusi terbaik dan informasi-informasi terkait dengan agama. Oke. Tantangannya sebenarnya begini Kakak Asriadi. Sisi lain banyak orang yang mau belajar gitu. Tapi informasi ini tidak beragam yang muncul gitu. Hanya mungkin berbagai sumber yang dalam arti kata tanda kutip yang agak sedikit mainstream, agak-agak mungkin ke kiri, itu lebih mendominasi Kakak Asriadi. Yang terjadi akhirnya anak muda akan dengan gampang langsung percaya, begitu. Makanya Kak, sebenarnya ketika ingin masuk jauh ke dalam dunia media sosial, apalagi terkait dengan perspektif agama, ada 3 modal yang harus dijadikan sebagai pisau analisis Pertama, memahami agama jangan hanya sebatas tekstual, tetapi harus intertekstual dan harus kontekstual. Tekstual maksudnya adalah ketika melihat satu dalil, melihat satu data hanya difahami secara teksnya saja. Bahkan itu yang membuat orang, mohon maaf, kadang dia konservatif, kadang orang itu terlalu keras bahkan mungkin terlalu kanan, kadang juga terlalu kiri ya. Kenapa? Karena dia sangat tekstual sekali. Nah, makanya kita harus melangkah kepada pemahaman intertekstual.
Ya, jadi melihat kandungan di dalam teks tersebut dan bagaimana teks-teks yang lain terkait dengan fenomena atau kasus yang dikaji pada teks keagamaan. Dan yang ketiga adalah secara kontekstual, harus melihat konteksnya. Bagaimana kondisi di zaman Nabi, bagaimana kondisi pada saat Al-Quran itu turun, kemudian bagaimana mengimplementasikan nilai-nilainya di zaman sekarang. Itu yang harus menjadi modal, Kak. Begini Kak Sredi, taruhlah saya misalnya ingin belajar sebuah pemahaman di salah satu bidang agama, misalnya ilmu fikih dan sebagainya. Kadang itu kita melihat informasi yang hadir itu sebenarnya kita tidak bisa memilah ini Kak Sredi. Yang mana sebenarnya yang bisa kita anggap sebagai referensi kita dalam belajar gitu. Kalau Kak Sredi sendiri bagaimana cara melihat ini? Sebenarnya referensi-referensi ini membedakan yang satu dengan yang lain. Ya, baik. Begini Kakak, kita tidak boleh terlepas dari siapa yang mengupload informasi itu sebenarnya. Itu dia, betul. Ya? Jadi jangan semua serba kita terima, jangan semua serba instan. Tetapi kita lihat siapa yang berada di balik yang memberikan informasi, kemudian bagaimana dia menyebarkan informasi. Kalau memang misalnya rujukan kita terkait dengan persoalan keagamaan, kan tidak terlepas dari Majelis Ulama Indonesia misalnya. Ya, kita jangan terlepas dari ulama-ulama kita. Kemudian setelah itu kita lihat komentar yang terkait bagi orang-orang yang melihat medianya. Jadi tidak sebatas mendengarkan langsung apa yang disadurkan, tetapi bagaimana komentar-komentar warganet terkait dengan informasi yang disebarkan oleh orang yang tersebut atau sumber tersebut. Kakak Sredi, apakah di sependek pengetahuan Kakak Sredi, apakah MUI sampai saat ini punya peranan dalam artian memfilter informasi-informasi keagamaan atau seperti apa sih sebenarnya? Ya, kalau memfilter dan membendung saya kira belum maksimal, Kak. Gitu. Tetapi sekarang saya lihat MUI itu memang melakukan sebuah gebrakan-gebrakan digital. Berusaha menyiapkan berbagai platform saya lihat ya. Terutama misalnya di Sulawesi Selatan ini sudah mulai masif. Pengajiannya mulai direkam. Kemudian informasi pemberitaan mulai dibuatkan artikel. Mulai mengaktifkan websitenya. Bahkan sampai YouTube-nya juga mulai dikencangkan, Kak. Sehingga itu menjadi salah satu solusi yang saya kira menjadi gebrakan di MUI sekarang. Tantangannya begini Kakak Sredi, ini banyak-banyakan konten jadinya sebenarnya saya lihat lah taruhlah mungkin MUI juga melakukan berbagai pendekatan dengan metodenya sendiri gitu. Tapi sebenarnya kubu sebelah juga terus-menerus dalam artian tanda petik saya tidak menyalahkan siapapun ini ya. Apakah MUI punya semacam legal standing atau mungkin sebuah lembaga khusus dalam artian seperti misalnya kalau kita ini lembaga spesialnya adalah Kominfo gitu, yang punya wewenang untuk memblokir dan sebagainya. Apakah MUI punya peranan sendiri? Sampai kepada taraf untuk memblokir situs-situs saya kira MUI tidak sampai ke sana, Kak. Ya kan, tetapi misalnya ada isu yang muncul di media sosial atau mungkin ada isu yang muncul di tengah-tengah masyarakat. MUI mengambil peran dan MUI berusaha untuk bagaimana memberikan informasi yang komprehensif. Tidak hanya istilahnya langsung menyalahkan ketika memang itu salah, tetapi melakukan pertimbangan-pertimbangan. Dan media cybernya MUI saya kira saat ini sudah sangat berkembang luar biasa, Kak. Begitu ya? Ya. Jadi memang berusaha bagaimana dakwah ya secara umum itu hadir di media sosial. Saya mungkin ini Kakak Sredi mau masuk sedikit tentang sisi keilmuannya Kakak Sredi sebagai seorang dai muda, public speaker juga, banyak menyebarkan informasi tentang ilmu keagamaan dan sebagainya. Kakak Sredi sendiri melihatnya tantangan terbesarnya di mana sebenarnya? Melihat anak-anak muda yang begitu aktif di sosial media, Kakak Sredi. Tantangan terbesarnya karena informasi yang begitu cepat berubah dan tersebar, akhirnya banyak orang yang instan dalam beragama, dalam tanda kutip. Instannya itu tidak mau menyusahkan dirinya mencari referensi yang betul-betul betul-betul valid atau mungkin representatif untuk diamalkan. Tiba-tiba langsung ada justifikasi. Apalagi kalau misalnya mohon izin sudah belajar satu ustadz nih, banyak saya lihat orang yang hanya merujuk ke satu ustadz itu. Ya, padahal seharusnya kita harus
berusaha terlibat untuk membuka informasi-informasi yang lain. Jadi tidak langsung belajar kepada satu ustadz langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa itu yang paling benar. Itu yang paling benar. Ada lagi referensi lain begitu dianggap begitu ya. Langsung bilang yang lain itu pokoknya ustadzku ini paling benar, yang lain itu aduh ini yang perlu diperbaiki. Jadi saya itu Asradi kadang juga sering miris ya melihat komentar itu luar biasa ketika berdebat dengan persoalan agama, seolah-olah tiba-tiba jadi yang paling paham daripada kiai dan sebagainya. Apa ya? Saya juga menjadi bingung sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya, fenomena apa ini? Ya, fenomena yang terjadi sekarang terlalu banyak orang merasa pintar, Kak. Begitu. Yang seharusnya menjadi pegangan itu kita harus pintar-pintar merasa. Lebih pintar-pintar merasa ya. Jangan langsung merasa pintar. Karena saya lihat fenomenanya begitu sekarang. Banyak orang pokoknya serba paling hebat, paling jago dan menjustifikasi. Iya, betul juga itu Kak Sri. Pintar-pintar merasa, jangan merasa pintar. Iya. Bagus dong ini istilahnya Kak Sradi. Baik Kak Sradi, mungkin begini. Selanjutnya mungkin ini banyaknya penyebaran informasi. Ini spesial sekali nih edisi karena kita akan banyak berbicara masalah informasi tentang agama Kak Sradi. Ini banyak potongan-potongan hadis, potongan-potongan ayat dan sebagainya beredar serta-merta langsung dikutip. Bagaimana caranya ini Kak Sradi? Baik Kakak. Tentu kan kalau bicara tentang agama ada yang ahlinya begitu Kakak. Iya. Jadi misalnya ketika ada potongan hadis di platform media sosial sekarang sudah banyak juga berkembang untuk mendeteksi mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif. Tapi banyak orang serba langsung konsumsi tanpa merasa dulu bahwa ini bisa juga diamalkan, ini bisa tidak perlu diamalkan. Atau misalnya dalam konteks pendakwah, ini bisa tidak didakwahkan secara umum, ini bisa tidak didakwahkan. Nah itu yang kadang kurang dipilah. Makanya Kakak di dalam penelitian S3 saya itu mengkaji tentang potongan hadis sebenarnya, karena melihat fenomena yang terjadi. Hadis yang selalu berulang, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, bagian daripada kaum itu. Nah, itu paling banyak itu, terutama kalau menjelang tahun baru. Menjelang tahun baru, ulang tahun, Valentine. Dan itu saya kupas menjadi perdebatan. Gimana akhirnya kesimpulannya seperti apa? Hadisnya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan li ghairi. Tapi ternyata banyak yang mendakwahkan hadis ini Kakak, kadang tidak sesuai konteks. Contohnya Kakak, menjelang tahun baru, ada orang yang dalam tanda kutip yang menyerang, pokoknya tidak boleh katanya menyalakan kembang api, tidak boleh menyalakan lilin. Padahal sebenarnya bukan persoalan man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum yang harus dijadikan sebagai landasan untuk mengkanter peristiwa itu. Tetapi apa yang perlu dijadikan dasar? Dasar dalilnya adalah dilarang untuk mubazir. Jadi banyak yang juga mengeluarkan dakwah, kadang salah peluru Kakak. Akhirnya tembak salah-salah nih, padahal seharusnya salah sasaran ini jadinya. Harus apple to apple. Kalau ada kasus yang satu, lihat dulu dalil apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Itu mungkin poinnya ya teman-teman. Perbedaan dalam pandangan itu memang sudah hal lumrah gitu ya terjadi. Cuman persoalannya adalah kalau kita memaksakan apa yang menjadi pemahaman kita, betul. Seolah-olah bahwa kita yang paling benar. Yang lain salah. Padahal masih banyak referensi lain, masih banyak ulama lain, masih ada buku lain. Bahkan berpeluang sebenarnya semuanya benar. Tetapi terkadang kita yang memaksakan kebenaran kita untuk dibenarkan oleh orang lain, padahal terbuka peluang untuk kita berbeda pendapat. Kalau dalam konteks agama sebenarnya Kak, yang saya perpegangi, kita harus bersatu pada urusan usuliyah, tapi tidak mengapa berbeda pada persoalan furu'iyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah final. Pokoknya itu harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau untuk mendakwahkan la ilaha illallah terserah bagaimana cara mau ceramah, mau lewat musik. Yang penting musiknya bukan mengundang syahwat. Mau main TikTok untuk menyebarkan la ilaha illallah, tidak ada masalah. Makanya yang paling penting bagaimana kita sebenarnya mampu membuat orang lain nyaman, baik secara dunia nyata, begitupun di dunia media sosial Kak. Kenapa saya selalu begini Kak Sradi? Saya selalu merasa bahwa apakah ini informasi betul jika ini yang disampaikan ini betul jika karena kadang ketika saya dapat informasi misalnya quote itu paling banyak Kak Sradi. Quote itu paling banyak.
hadis riwayat bla bla bla. Itu serta-merta itu yang diyakini benar. Jadi kekhawatiran saya adalah akan ada suatu masa di mana sosial media ini berperan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Jadinya gitu. Peluangnya memang begitu kan? Iya. Gitu. Peluangnya begitu. Makanya sebenarnya selain kita sadar akan dunia digital, perlu juga sadar dunia keilmuan. Ya. Karena ayat pertama turun kan Iqra. Dan ternyata musuhnya Islam itu ada 3 kakak, musuhnya Islam. Yang pertama adalah kebodohan, yang kedua adalah kemiskinan, dan yang ketiga adalah pertengkaran. Itu paling banyak. Kalau sadar sebenarnya di sini kakak, kita sudah sadar tentang ilmu, tidak gampang disalahkan orang. Apalagi sudah kreatif, insya Allah aman persoalan rezeki kita. Dan kalau misalnya kita mampu menerima mana yang benar, mana yang salah, memberikan komentar mana yang tepat, mana yang tidak tepat, saya kira tidak terjadi pertentangan. Betul. Tapi kalau disapu rata ya bahaya. Disapu rata nih. Semua salah pokoknya. Kalau keluar itu kata-kata pokoknya selesai. Baik Kakak Sredi. Terakhir mungkin saya minta mungkin saran-saran atau mungkin pesan buat anak-anak muda yang lagi semangat-semangatnya belajar agama ini, terutama yang banyak mengambil referensi dari dunia digital. Apa yang ingin Kakak Sredi mau sampaikan? Baik Kakak Jan, terima kasih para warganet dimanapun kita berada, terkait dengan kita menjadikan media sosial sebagai jalur untuk menemukan ajaran agama. Harapan saya bahwa lihatlah referensi-referensi yang representatif. Jangan sembarangan menyadur informasi dan mempercayai informasi. Tentu pola yang paling bagus kita jadikan sebagai modal adalah tabayun ketika melihat informasi. Mengambil informasi, meng-cross-check, dan jangan lupa ketika kita menemukan informasi di medsos, tetap juga komunikasikan kepada guru-guru langsung kita yang ada di dunia nyata. Jadi jangan langsung mengatakan bahwa Ustadz ini paling benar, Ustadz ini paling hebat. Tidak. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita saling menghargai dan menjadikan diri kita sebagai orang yang beretika, beretiket, dan berestetika. Asik sekali. Baik Kakak Sredi. Saya masih ada satu sesi terakhir ini Kakak Sredi. Siap Kak. Spesial ini Kakak Sredi. Di sesi terakhir mungkin saya akan mengajukan 2 pilihan Kakak Sredi ya. 2 pilihan. Siap. Dan Kakak Sredi harus memilih. Wow, luar biasa. Thank you Kak. Oke. Di kamera ini Kakak Sredi. Baik Kakak. Siap. Yang pertama, Instagram atau YouTube? Instagram. Banyak anak muda kayak di sana di. Kedua, narsis atau branding? Branding. Branding dong. Oke deh. Kajian di masjid atau di sosial media? Sosial media. Udah zamannya memang ini. Udah zamannya. Podcast atau talk show? Podcast. Iya. Thank you Kakak Sredi. Aduh. Terima kasih Kakak Sredi sudah hadir lagi kembali, dan lain waktu mungkin datang ke sini lagi ya Kakak Sredi. Siap. Baik, buat semua teman-teman terus saksikan podcast Q1, jangan lupa komen, share, dan pastinya subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dadah.